Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Faqad Allah ta'ala fi Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qa'ilin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين ومسلمات أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada saat ini sama-sama dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran kita sambil menunggu salat Isya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, yang tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Kemudian melanjutkan pembicaraan kita, yakni sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala daripada sifat ma'ani, ilmu. Jadi kita di minggu yang telah berbicara tentang masalah qudrat dan iradat. Nah, adapun ilmu artinya tahu Allah Ta'ala, lawannya jahlun, artinya bebal atau bodoh. Nah, mustahil ia bebal, wajib Allah Ta'ala tahu. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala juga yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi Allah bersifat ilmu. Jadi ilmu ini adalah sifat yang wajib, salah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita perlu ketahui, ilmu Allah ini tidak didahului oleh jahil. Kalau pengetahuan Tuhan ini diketahui oleh jahil, kalau kita ini kan tak ada oleh jahil. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya, tidak ada hingganya. Nah, jadi apa yang kita ambil iktibar nih, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi apapun yang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, itu sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah Ta'ala itu meliputi baik yang telah lewat, baik yang akan datang, baik yang sekarang, itu semua diliputi Allah. Tidak ada yang satu pun luput daripada pengetahuan Allah. Nah, kalau kita sadar di sini, maka sepatutnya nih bagi kita seorang mukmin itu takut berbuat maksiat kepada Allah. Karena kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita mengetahui segala perbuatan, bahkan yang ada dalam hati kita itu tidak luput daripada pengetahuan Allah. Nah, disinilah orang takutan dan menggawi maksiat, perbuatan maksiat, baik itu maksiat jahil ataupun maksiat batin. Maksiat jahil yang dikerjakan oleh anggota jahil dan maksiat batin itu adalah maksiat yang
datang dari hati kita. Contoh umpamanya ujub, riya, sum'ah, takabur, sifat-sifat madmumah itu juga diketahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita melihat nih, seberapapun pandainya, pintarnya manusia, ya, kecerdasan bagaimanapun itu adalah tidak ada bandingannya dengan ilmu Allah. Ini adalah titipan Allah. Jadi ilmu manusia, bagaimana pintarnya manusia, itu menandakan bahwa Allah Ta'ala bersifat maha mengetahui, bersifat ilmu. Jadi kita ini kan seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sebagai tanda luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak pantas berlaku sombong, berlaku angkuh, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar dari orang lain. Karena apa yang kita miliki, terutama dari segi ilmu pengetahuan, itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam masalah ilmu. Nah, begitu juga perbuatan kita, gawian kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun kita menutupi perbuatan kita yang kada baik ini, andai kata maksiat nih, baik itu maksiat zahir ataupun batin, maka itu tidak akan terdinding daripada pengetahuan Allah. Tetap dikatakan Allah Ta'ala. Tambah lagi kan ada malaikat namanya Raqib dan Atid yang mencatat perbuatan kita. Nah, di sini tuh kan orang sadar benar kalau mengetahui, menyadari Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu. Ada satu cerita ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, pada saat beliau itu dilontar, dibuat dalam manjanik. Manjanik itu sejenis kayak apa dongannya, ketapel lah. Nah, kita ini kayak ibarat anak-anak tuh anak mengatik nang sempitan. Itu kan lalu Nabi Ibrahim ini dibuat di dalam sempitan lah. Ibarat itu kayak batunya nih, kali kiranya karena. Nah, kena api yang dibuat oleh Raja Namrud itu terlalu panas, terlalu besar. Jadi kena kau berparak maluntar Nabi Ibrahim nih, lalu dari jauh. Adulah senang sempitan teh. Maka pada saat disumpit itu pian tarabang nih Nabi Ibrahim ini kan untuk apa? Jatuh ke dasar pertengahan api yang bakal bara tadi. Nanti ulah oleh Raja Namrud tadi. Nah, disitulah datanglah malaikat ini. Datang pertama Jibril nih. Jibril pinta nih kepada aku nih, apa yang kamu inginkan nih, kita padamkan ke api ini atau kita apaikah supaya api ini hilang atau padam. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, di sini kan cukup haja Allah yang mengetahui, yang mengurus segala keadaanku ini. Kafani Rabbi. Cukup saja tahunya Allah dengan halku ini. Jadi Nabi Ibrahim kada meminta kepada makhluk. Bahkan Jibril pun bertawar Nabi Ibrahim menolak. Kafani Rabbi. Cukup haja pengetahuan Allah. Tahu Tuhan lawan halku ini. Namanya makanya kita digeliri Nabi Ibrahim Abu Tauhid. Karena fokusnya pada saat itu kada lagi bersandar kepada makhluk, walaupun itu Jibril sekalipun untuk datang memberikan pertolongan, tetap Nabi Ibrahim tidak mengharapkan bantuan daripada Nabi Jibril. Karena Nabi Ibrahim paham bahwa Allah Maha tahu.
Allah Maha mengetahui apa yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita lihat sebenarnya apapun yang terjadi itu Allah tidak akan tidak akan lupa dengan kita. Makanya kan ada hadis kata Allah dalam hadis kursi, man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Barang siapa menyebut aku, kata Allah, mengingat aku pada dirinya, maka aku akan sebut akan dia tadi pada diriku. Wa man zakarani fi malain zakartuhu fi malain khairin min malai. Dan barang siapa menyebut aku, kata Allah, pada satu golongan kelompok, maka aku sebut akan dia namanya tadi pada kelompok yang lebih baik daripada kelompok itu. Artinya kalau kita ingat Allah dalam diri kita ini, selalu ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Kalau kita ingat Allah dalam jamaah, termasuk jamaah zikir umum ini, baik itu dalam membaca dalam tahlilan atau dalam majelis ilmu, Allah akan menyebut nama kita pada kelompok yang lebih baik daripada itu, maksudnya kelompok para malaikat. Jika sebenarnya orang yang banyak ingat Allah, Allah akan ingat lawan kita. Kalau kita ingat Allah, selalu ingat Allah dalam diri kita, Allah akan ingat kepada kita dalam diri Allah. Maksudnya dalam rahmat Tuhan lebih dekat lagi. Jadi di sini pengetahuan Allah tidak akan pernah tertinding dengan apapun juga. Ini keyakinan kita dan ini wajib dalam hati kita. Allah bersifat ilmu. Nah, jadi cukup baik. Cukup hanya kita nilai pengetahuan Allah itu maha luas, maha segala-galanya. Jadi yang terjadi baik yang sedang, yang akan terjadi itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan luput daripada pengetahuan Allah. Nah, jadi yang kita ambil iktibar, kita harusnya berhati-hati dalam mengerjakan perbuatan, terutama berbuat maksiat kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui. Ini yang kita ambil daripada sifat ilmu. Nah, daripada sifat ilmu. Makanya ada kan cerita nih gitu. Cerita seorang pemuda dengan beberapa murid yang lainnya nih diuji oleh gurunya kan, karena kan ada terjadi permasalahan. Ujar gurunya ini kan, ujar muridnya ini kan, karena pemuda ini lawan kami, pemuda ini hanya belajar, kami ini sudah lawas, sudah seorang santri yang sudah kan profesional lah. Nah, jadi ujar gurunya, Ikam itu tidak lebih tahu daripada aku, kan gurunya ini tahu. Bapaknya gurunya nama uji, lalu akhirnya diserahkanlah setiap murid tadi dijulungi satu ekor ayam. Nah, indah itu kan disuruh ujar gurunya sembelih ayam nih. Cari tempat di mana orang lain kada tahu. Cari tempat di mana orang lain kada tahu, sembelih akan ayam nih. Kena bawa pulang aku. Nah, itu ceritanya kan. Jadi masing-masing ada dijulungi satu ekor ayam. Ada di mana-mana menyembelih, ada di kamar, ada di mana-mana, pokoknya kali di hutan supaya orang kada melihat. Nah, setelah sampai waktu yang ditentukan oleh gurunya, tulak bulikan aja. Nah, guru di sini menyembelih, di sini menyembelih. Ternyata pemuda tadi boleh datang menghadap gurunya membawa ayam yang masih hidup, pada bersembelih. Nah, lain bersembelih seberitaan. Lalu ujar gurunya tersenyum sedikit. Tanya-tanya, kenapa Ikam ini maka membawa ayam ini masih hidup? Orang sudah bersembelihan deh. Ikam kenapa jadi masih kan bersembelih? Nah, kata sang pemuda tadi menjawab, ya Syekh, ya guru, pian menyuruh ulun menyembelih ayam di tempat orang lain yang kada tahu. Di tempat orang yang kada tahu. Ulun kada kawa mencari tempat yang kada tahu, karena semua tempat ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Kamanakah tidak akan luput daripada pengetahuan Allah. Jadi ulun kada kawa menyembelih tempat yang kada tahu. Yalah, Allah Ta'ala Maha tahu, Maha melihat. Tambah lagi malaikat. Jadi ulun kada kawa mencari tempat yang kada orang tahu nih. Jadi ulun kada kawa menyembelih. Nah, akhirnya aja gurunya.
Ya paham denganmu nih. Ternyata kamu nang pemuda nang kamu anggap remeh tadi, ternyata inilah nang lulus. Bukan kamu belum lulus lagi ujian. Nanti kan artinya belum tentu hidayah itulah kadang wajib yang dipandang walaupun anom, bisa ternyata lebih anom, lebih dalam pemahamannya daripada yang sudah Tuhan. Itu maksudnya. Nah, jadi masalah ilmu itu pemberian Allah. Jadi artinya ilmu Tuhan Allah ini meliputi. Umumnya kita nilai, jika kita sadar di hati kita ini Allah Maha Tahu, kita akan berhati-hati itu gawian kita, jahir kita, batin kita, takutan banyak benar dosa kita dirah. Walaupun secara jahil kita lebih baik, kelakuan akhlak terbaik, tapi hati kita siapa tahu, alah, jahil kita bagus tapi batin kita. Makanya kan Nabi Isa itu pernah kata beliau is nafsak. Kalau kita ingin menasihati orang, nasihati diri kita doang. Bila kita kau menasihati diri kita, insya Allah orang lain pun juga akan menerima nasihat kita. Bila kita ini kada kau menasihati diri kita, jangan harap orang lain menerima nasihat kita. Kita aja kada memakai tamsilnya kayak itu. Ikan nasihat itu akan diterima orang lain kalau diri kita mau menerima nasihat itu. Kebaikan itu adalah secara narima atau padanya itu adalah urusan kita, hati kita nih. Kalau hati kita nih merasa belum lagi, nah tobat kepada Allah Taala. Kalau hati kita memang sudah sesuai, insya Allah orang lain akan menerima nasihat kita itu. Itu perbandingan hidup kita ini. Jadi kalau kita nih mau menerima nasihat orang lain, kalau kita mau memberikan nasihat diri kita sendiri, insya Allah orang lain akan menerima nasihat kita. Karena Allah Taala maha tahu. Ini memang banyak yang orang biasakan, tapi lah kita lanjutkan. Ini salah nanti orang tambah kembali. Yang kemudian yang kedua, yang selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat hayat. Hayat artinya hidup, Allah Taala lawannya mautun, artinya mati. Mustahil Allah itu mati, mustahil ia mati. Wajib Allah Subhanahu Wa Taala itu hidup. Dalilnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berpegang olehmu wahai Muhammad atas Tuhan yang hidup yang tiada mati. Jadi Allah wajib bersifat hayat. Nah, hayatnya Allah ini bukan seperti kita. Kalau hidupnya kita ini dengan roh, yalah, dengan roh. Tapi Allah hidupnya Allah bukan dengan roh. Kayak apa? Nah itu kita harus pikirkan. Kalau kita mikirkan kan ya Tuhan, tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi zati. Pikirkan aja ciptaanku ini. Jangan memikirkan zatku kata Allah. Kayak apa soalnya hidupnya hayat Allah Taala dengan diri sendiri, dengan zatnya. Kita kada boleh memikirkan. Karena kita kan disuruh dan kada tetap yang tetamu. Yalah. Jika ada pernah mikirkan menambahi kayak hidup Tuhan aja, nah itu kan boleh saya pikirkan. Kada boleh. Nah lalu bagaimana kalau kita ambil nih, karena kan kehidupan di dunia ini kayak ini. Kalau kita itibar kehidupan di dunia ini kan ada masa yang telah lewat, masa sekarang, masa akan datang. Masa itu kan ada masa dahari, ada masa sekarang, ada masa akan datang. Yang telah lewat sekarang datang. Itu kehidupan dunia waktu nih. Nah, sedangkan hidup Allah Taala itu ini kada dengan waktu. Yalah, kalau umpamanya Tuhan sudah ke dunia. Karena kan kita wajib ikut Allah Ta'ala inilah hidupnya Tuhan ini mukhalafah lil hawadis, kada sama dengan makhluk. Ada berlaku waktu dengan Tuhan ini. Bukan dengan roh hidup Tuhan ini seperti kita ini tidak. Karena itu bagian daripada makhluk. Jadi kalau ada keiktiran kan makanya dalam ilmu tauhid ini kita ada boleh bila ada di hati kita ini gambaran ada bayangan Tuhan kayak itu, maka itu Allah mukhalafah lah. Jadi kayak apa Tuhan, di mana Tuhan itu buangi jauh-jauh, itu berbahaya. Jadi sifat-sifat pemikiran kita, khatar lintasan kita nakal mahuan tentang Allah, itu berarti Allah itu mukhalafah.
Allah kada bertempat, kada menerima tempat, kada berjihad, kada di atas, kada di atas, kada di kursi, kada di dalam surga, kada di dua, atau yang kada di luar surga, kada di dunia, atau kada di kada. Karena itu bagian daripada makhluk. Yang namanya makhluk itu ciptaan, tentu tidak sama dengan sang pencipta. Allah itulah zat yang wajibul wujud, yang hidup dengan zat sendiri. Maka Allah mukhalaqah lil hawadis. Tidak boleh kita gambarkan Allah seperti makhluk. Nah, jadi Allah, hidupnya Allah itu tidak seperti hidupnya kita. Tidak terbentur dengan waktu. Kita ini kan waktunya ada di hari ini itu kan waktu. Kalau masalah waktu, dunia lawan akhirat lain itu biar sudah. Kalau bandingan dunia dengan akhirat, wa kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di dunia atau satu hari di akhirat kaina. Dengan perbandingan hidup di dunia ini berapa ya? 1000 tahun namanya. 1000 tahun kita hidup di dunia, sehari sama laman aja, satu hari satu malam aja di akhirat itu sama ada hidup di dunia 1000 tahun bandingkan di akhirat. Jika ada gampangan perbandingannya jauh benar tuh presentasinya tuh. Nah, kemudian apa yang kita ambil iktibar nih? Yang kita ambil iktibar dalam mengamalkan daripada sifat ayat nih. Maka sepatutnya bagi kita nih yang beriman ini, kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Menyerahkan diri kita nih kepada Allah, maksudnya banyak-banyak kita ini melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati, dengan bersungguh-sungguh, selagi masih ada roh, selagi masih ada kita diberi kesempatan hidup di dunia. Karena orang yang paham Allah bersifat hayat, berarti kebalikannya setiap makhluk itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia, makhluk apa saja di dunia ini pasti akan mati. Iblis pun juga nanti akan mati. Bahkan malakal maut pun juga akan mati. Nah, jadi apa? Karena kita ini sadar pasti akan mati, maka kita ini hendaklah banyak-banyak berserah diri kepada Allah, artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang senantiasa hidupnya ini banyak tujuannya untuk Allah. Kenapa ya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap kali kita membaca doa iftitah, ya inna sholati, sungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa kita ini ya? Makanya awasta'in ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, tuntutlah pertolongan oleh kamu nih. Maksudnya fil akhirah mendapatkan kebahagiaan akhirat itu disabri dengan sabar. Sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam musibah. Karena sabar itu dua, sabar dalam melaksanakan perintah, masalah, kemudian sabar dalam menahan ujian dari Allah. Yang ketiga wassalah, sabar dalam melaksanakan sembahyang. Karena sembahyang ini adalah termasuk perkara yang berulang-ulang sehari ini 5 kali sehari. Jadi orang-orangnya itu kan salah-salah bisa kadang menggigil gitu. Kenapa sehari 5 kali? Maka rata. Nah, nampak wajib dulu nih. Bila nya kada sabar, salah-salah tuh bisa tertinggal. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa apa ya? Kalau orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, dua, sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, yalah, sabar dalam bala itu harus ada dalam jiwanya. Jadi ini dimaksud adalah orang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Artinya menyerahkan tujuan hidupnya itulah semata-mata mengabdikan diri kepada Allah. Adapun nikmat dunia, fasilitas yang diberikan Allah, rezeki, kesehatan ataupun yang lainnya, itu adalah semata-mata jembatan kita, wasilah perantara. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, di sini kan yang dimaksudnya entah. Karena apapun
bila sudah sampai masanya kelak, bila sudah sampai ajalnya, nang sugi, nang miskin, nang gagah, nang lamah, yalah, nang tuha, nang anum, habis pasti akan mendapatkan yang namanya sakaratul maut, kematian. Jadi masalah ini pasti akan diketahui kapan, di mana, bagaimana caranya, itu rahasia Allah. Cuma tugas kita adalah untuk ubudiyah, yaitu melaksanakan perintah Allah. Karena kita meyakini Allah ya yang bersifat hayat, yang bersifat hidup, yang kekal abadi, itu adalah hanya zat wajibul wujud, itu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lainnya pasti akan binasa. Yalah. Maka ada ayat itu, ma indakum yang padu wa ma indallahi min baq. Apa saja yang ada di sisi kita ini pasti akan binasa. Tapi yang kekal itu adalah apa yang ada di sisi Allah. Tapi bagi kita, yang ada di kita semua binasa. Semua yang kita miliki akan hancur musnah. Nah, kemudian selanjutnya lagi yang ketiga, Allah bersifat sama. Qudrat, iradat, ilmu, hayat sama. Ini berarti apa? 5 nilai sifat ma'ani. Sama artinya mendengar Allah Ta'ala, lawannya samam, artinya tuli. Mustahil ia tuli. Wajib Allah Ta'ala mendengar. Firman-Nya, laqad sami'a Allah, sesungguhnya telah mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersifat sama, mustahil samam, artinya tuli. Nah, tapi kita perlu pahami, samaknya Allah ini bukan dengan talinya, yalah, bukan dengan talinya kayak kita makhluk nih. Jadi samak Tuhan ini tidak seperti makhluk, ada batasnya, ada anunya, tidak. Kayak apa? Nawala alam lah. Kita juga kada boleh memikirkan minta. Tapi Allah wajib bersifat sama. Tetap mukhalafah lil khawadis, kada sama dengan makhluk. Dalilnya kan laqad sami Allah atau wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi didengar dan dilihat Tuhan semua, benda-benda jamit apa saja, baik itu kan makanya kan bagi orang-orang yang Allah berikan yang namanya makrifat atau mukasyafat kan, itu bisa yang melihat, mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain. Kan contohnya apa ya? Kita ambil dalil nih dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat yang menjadi saksi terhadap perbuatan kita, amal perbuatan kita di dunia ini, bukan lidah kita, tetapi anggota badan kita sendiri itu bersaksi. Ujar mata aku melihat, ujar telinga aku mendengar, ya dah. Apalagi ujar batis aku berjalan, ujar tangan aku menggapai. Habis saja kita. Bahkan baju, fasilitas yang kita pakai ini, tempat yang kita gunakan, semua bersaksi terhadap amal perbuatan kita. Itu kan semua anda didengar, dilihat. Makanya ada cerita kan kita di sekolah apa masjid bahasa itu kalau apa itu nampak tak menangis kan? Banda-bandanya kan itu bisa aja. Kalau dengan yang namanya karamat bisa kan lah. Makanya kan orang-orang suluk ilallah kan. Ketika mereka nang suluk ilallah kan para waliullah makam salik itulah. Terkadang ada rumput berbicara, ujar kumpai je rumput nang ini aku ubat nang ini, ubat nang ini. Itu punya berbicara berpanding lawan si waliullah nih. Bagi mereka itu. Nah di sini ujian bagi mereka itu semua. Tapi mereka kadang lagi terus itu kan. Jadi semua fasilitas kedudukan ini dah bisa tuh kan, andai kata Allah mana ki didengar untuk banding kita tadi. Bisa pandir kalau Allah membukakan hijab. Nah, itu dalam pandangan apa? Kalau kembali kepada yang namanya ilmu
ilmu tasawuf atau ilmu mukhasyafah tadi, itu masyiatillah. Nah, jadi sama ini kalau kita ini kan bila kadida suaranya kadang mendengar nih, kadida penghalanya, tapi sama Allah Taala kadida batasnya, yalah. Itu tidak kenapa perantara suara dan sebagainya, tidak. Jadi Allah Maha mendengar. Jadi tetap Allah pendengar Tuhan, bukan seperti makhluk. Nah, apa yang perlu kita ketahui ini? Apa yang perlu kita amalkan daripada sifat sama ini? Nah, maka kita seharusnya nih takut berkata-kata yang haram. Yalah. Mengata sesuatu perkataan yang kada baik, yang diharamkan, karena Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, jika pamandian yang kada baik, baik pembayaran itu na haram ataupun na syubhat ataupun na makruh lah, apalagi na haram nih, gibah, namimah, adu domba, kata-kata yang menyakiti orang lain. Andai kata didengar orang nih, pamandian kita tadi kada baik, sarik orang. Nah, itu kan walaupun orangnya kada mendengar, orang yang berkeyakinan Allah bersifat sama ini kada pun menyambati orang yang kada baik, karena Allah Maha mendengar. Bahkan nanti juga menjadi saksi. Tadi kan ujian nang kita pandil, ujian nang bandai nang kita ini kan bujurinya semalam berpandil tuh si anu berpandil nih kata-kata nak kayak ini disaksi itu juga. Tambah lagi catatan malaikat dah. Jadi orang yang meyakini sifat sama ini hanya berhati-hati dalam ucapan dan perkataan yang mengakibatkan membawa pada kata-kata yang haram, yang membawa kepada kata-kata atau jatuh kepada dosa. Ini orang ini kadakun, karena Allah Maha sangat bersifat sama mendengar apa yang kita ucapkan kita. Bahkan bukan saja yang kita ucapkan, nang dalam hati kita kan juga tidak akan terlintas ya kan. Dengar Tuhan ya hati kita, nah gerisik hati kita kalau bisa tuh kan kada usah jangan ceritanya itulah secara jahiliyah. Kalau orang dengan karamat kan ceritanya adalah bagaimana manakib Sayyid manakib Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu bayangkan ditianakan 4 tahun. Yang 4 tahun itu kan Imam Malik dan Imam Syafi'i itu enggak ada salah sidin itu ditianakan berdua ini sama 4 tahun. Imam Malik itu 4 tahun juga. Imam Syafi'i pun juga 4 tahun. Jadi guru lan murid sama pada 4 tahun. 4 tahun di dalam kandungan ibu. Nah, di situ kan berkata ujar Imam Malik ini kan ketika 4 tahun tuh ujar aku tadi wahai mama, wahai apa anakku keluar aja lagi. Keluar lagi lapar sudah. Ujar Imam Syafi'i, maaf bu, ulun minta maaf, minta rida, malatakan pian belum sampai di saatnya. Ulun sampai ulun keluar ai. Mau sampai saatnya ulun keluar ai. Kuitannya mengadu 4 tahun dah. Kalian dijawab Imam Syafi'i dalam parut. Ujar Imam Syafi'i, maaf bu, ulun minta maaf, minta rida, malatakan pian. Ulun belum sampai waktunya keluar lagi. Ulun sampai ulun keluar ai. 4 tahun lebihan nah. Jadi kan dengan karamat lebihan, apalagi Allah Maha tahu. Nah, mudah-mudahan yang Allah sampaikan ini bermanfaat. Salah kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma arzuqna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasiyati jami'i ta'at wa ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.